Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang lolos. Setelah ini akan ada perundian atau drawing yang dibagi ke 3 grup masing-masing 6 tim. Langsung saja kita akan minta pendapat dan juga mengulas strategi lanjutan Timnas Garuda untuk pertandingan berikutnya. Kita langsung bergabung bersama narasumber kami. Sudah bergabung Pak Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Selamat sore Pak Sumarji. Ada juga pengamat sepak Iya, bola Bung Wisli Hutagalung. Salam olahraga untuk keduanya. Saya mau ke selamat sore. Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji, kalau kita melihat kemenangan kemarin tentu tidak boleh lengah begitu ya. Kita sangat bersyukur dan ini dinantikan oleh para penggemar sepak bola setelah sebelumnya kita kandas di tiket Olimpiade ya Pak ya ke Paris, tapi kita punya asa begitu ke depannya. Anda melihatnya torehan kemarin seperti apa Pak Sumarji? Ya, jadi pertandingan kemarin itu adalah boleh dikatakan pertandingan yang sangat-sangat menentukan untuk timnas Indonesia. Maka pertandingan kemarin itu adalah pertandingan hidup mati ya, sehingga para pemain itu betul-betul memanfaatkan situasi dan momentum itu dengan segala kekuatan, kemampuan yang dia miliki. Dan itu adalah bagian terpenting yang dari awal yang kita sampaikan kepada para pemain agar betul-betul memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, jangan sampai momen yang baik itu dibuang begitu saja. Dan akhirnya keinginan, kesepakatan kami semua, tim pelatih, ofisial, para pemain, dan secara keseluruhan itu menginginkan timnas Garuda bisa bermain dengan maksimal dan kerja keras tanpa lelah, dan hasilnya adalah bisa lolos ke round 3. Ini adalah upaya dan juga semangat kami semuanya di timnas untuk betul-betul bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan, harapan, dan mimpi seluruh pecinta olahraga, khususnya sepak bola yang ada di negara ini. Baik, tapi kalau ada catatan dari para penggemar sepak bola dan juga penonton, Pak, lapangan nampaknya basah karena kerap digunakan oleh konser-konser sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa, Pak, pemenahan berikutnya? Ya, jadi itu juga menjadikan catatan kami ya. Jadi catatan kami ketika awal kami bertanding. Mulai dari saat lawan Vietnam itu juga menjadikan catatan. Terus berikutnya lawan Irak juga menjadi catatan. Yang terakhir kemarin Filipina juga menjadikan catatan kami. Karena dengan kondisi lapangan rumput, khususnya rumput yang kurang bagus, ini kan bisa membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi para pemain. Maka catatan itu yang selalu saya sampaikan kepada pengelola GBK agar betul-betul diperhatikan ketika timnas mau bertanding, itu sudah ada jadwalnya dan kami sudah memberitahukan. Nah, itu agar betul-betul bisa dirawat dengan baik, sehingga ketika pas bermain itu kondisi rumput itu memang benar-benar baik. Tapi saya apresiasi kepada pengelola yang selalu berkoordinasi dengan kami. Sebenarnya sudah berupaya maksimal untuk membuat rumput itu tidak stres, rumput itu bagus, baik gitu ya, dengan perawatan-perawatan yang selalu disampaikan kepada kami progresnya. Tetapi ya mungkin saya juga tidak tahu kenapa rumput itu tidak bisa maksimal tumbuhnya gitu. Mungkin ahlinya yang lebih tahu lah ya, tetapi ini adalah catatan dan evaluasi kami. Baik, catatan evaluasi akan menjadi pembenahan untuk berikutnya Pak Sumarji. Saya mau ke Bung Wisli. Bung Wisli, kalau kita di atas kertas melihat catatan dari Garuda ini juga cukup mumpuni ya, mengungguli permainan, mendominasi. Kita lihat dari kemarin dari pemain, kita lihat mereka ini dari ball possession, kemudian passing, shoot on target, ini cukup dominan. Dan kalau kita bisa lihat cerminannya, ranking di FIFA juga di atas Filipina begitu ya, Bung Wisli? Secara permainan iya Mas, cuman saya sebagai penonton dan juga mengikuti pertandingan timnas, mungkin memang masih ada missing link yang belum dapat nih dari Sintayong. Lini depan masih belum bisa kita maksimalkan berapa peluang. Kemudian kemarin kita bicara Pak Marji soal chemistry. Nah, chemistry lini depan ini harus diikuti oleh naluri membunuh yang kita masih nyari nih. Siapa sih
missing link di timnas ini, karena dari belakang tengah kita sudah melihatkan progres yang luar biasa, baik ketenangan ya, soal sikap, soal kedewasaan di lapangan. Karena pertandingan internasional kita disorot, kita harus bermain dengan penuh kemauan bahwa ini kita membela bangsa negara, dan attitude perilaku kita di lapangan itu semakin baik. Sudah tidak ada lagi tuh yang pelanggaran-pelanggaran sembrono gitu ya, terus kemudian protes-protes berlebihan. Wasit semakin berkembang, semakin dewasa, tinggal cari penyelesaiannya aja kita, Mas. Belum selesai. Saya yakin ini belum selesai dibangun oleh Sintayong. Baik, sepakat ya Pak Sumarji. Tadi dikatakan ada potensi missing link jika chemistry belum dapat, begitu Pak Sumarji, karena mungkin ada upaya gonta-ganti pemain ini menjadi kendala mungkin di permainan kemarin, atau bagaimana berikutnya? Oh, begini. Saya perlu juga jelaskan baik berkaitan dengan soal chemistry antar pemain, terkhusus bagaimana bisa jadi lini depan bisa betul-betul jadi pembunuh gitu ya. Jadi dengan kondisi yang ada saat sekarang ini yang juga menjadi catatan dan evaluasi kami. Maka di skuad yang ada ini kita akan betul-betul maksimalkan dari para pemain yang ada sampai saat ini, karena kan kita juga berusaha, kita tahu bahwa memang ada kelemahan terutama kaitannya dengan finishing kan, ini yang menjadi catatan. Tetapi itu semua kan memang butuh waktu, maka dari kemarin kami pun secara keseluruhan di tim selalu menekankan adanya chemistry antar pemain, sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa ada gitu ya, dan pada akhirnya bisa membunuh gitu ya, bisa tercipta suatu gol. Itu yang menjadi catatan dan evaluasi kami. Ke depan akan kita perbaiki. Baik, silakan direspon, Bung Wisli. Artinya kalau kita lihat dari chemistry, termasuk juga chemistry antara pemain timnas Indonesia dari Indonesia, termasuk diaspora begitu ya? Mereka yang berasal dari diaspora. Nah, itu salah satu sorotan saya. Kalau itu berjalan dengan baik, dan sudah semakin kita lihat ya, kepercayaan dari pemain kita ini yang berkompetisi dalam negeri itu naik, Mas. Tingkatnya berbeda gitu. Ketika teman-teman diaspora ini datang dan membawa sebuah perubahan dari attitude, dari karakter di lapangan. Tapi tadi saya katakan, yang belum selesai itu adalah mencari finishing kita. Rafael Struijk mungkin masih belum ketemu karakter yang cocok bersama Marcelino. Mangun kayaknya ini menjadi harapan. Tapi jam terbang, jam bermain kan masih sedikit nih. Kita akan ada punya berapa pertandingan lagi ya? 10 mungkin ya Pak ya? Di dalam kualifikasi ketiga. Nah, sebelum itu rasanya perlu ada laga-laga uji coba untuk mematangkan chemistry pemain ini. Mungkin dengan 3 formasi 3 di depan yang dipercaya oleh Sintayong, perlu diberikan jam terbang ketiganya itu lebih banyak sebelum nanti kita undian tanggal 27 Juni. Kita nggak tahu kita akan ketemu Iran kah, Jepang, Uzbekistan, siapa lagi. Tapi kita perlu mematangkan dan memadukan lagi chemistry 3 pemain depan kita ini. Ya, ada tidak ya Pak Sumarji nanti latihan uji coba menjelang nanti 20 Juni drawing, karena tadi dikatakan perlu ada latihan begitu Pak Sumarji, karena kalau kita lihat strategi harus disiapkan, dimatangkan agar euforia tidak berlarut dan tetap on the track, Pak Sumarji. Ya. Jadi kan memang sesuai jadwal itu kan kita akan laksanakan nanti. Itu kan bulan September ya. Jadi masih ada sisa waktu yang cukup. Nanti akan kita lihat di sisa waktu yang ada itu bagaimana sebaiknya untuk uji coba. Karena memang betul semakin anak-anak sering kumpul dan sering bermain bersama, maka otomatis akan terbangun chemistry itu dengan sendirinya gitu. Jadi kaitannya dengan uji coba nanti akan kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Yang pasti itu juga bagian terpenting yang menjadi catatan kita untuk perbaikan ke depan. Baik, saya juga minta pendapat Bung Wisli. Melihat kemarin permainan, nampaknya kalau kita lihat wajah dan juga sikap dari Hernando Ari ya begitu ya, yang kemudian mengkondisikan dirinya untuk menstabilkan, tidak berlarut-larut dengan euforia dan tetap menjaga gawang. Ini menjadi vibes positif juga bagi back tengah kita ya,
bek andalan kita Jai Izzas. Anda melihat seperti apa kemarin dari Jai Izzas dan juga pertahanan yang dilakukan oleh Hernando Ari? Ya, kita menyebutnya Bang Jai ya. Bang Jai, oke. Sekarang ngetop lagi dengan Bang Jai. Kehadirannya memberikan dampak luar biasa dalam kekalahan kita ya di belakang. Dan bagaimana Rizky semakin matang juga, pemain-pemain kita ini semakin percaya diri dan semakin tenang di dalam. Khusus Hernando Ari menurut saya tekanan luar biasa kepada tim nasional saat ini, euforia yang luar biasa itu bahwa era ini adalah era perubahan dan semua menantikan prestasi ini tidak hanya sekedar lolos kualifikasi, Bung Ranoff, tapi juga nanti ujung-ujungnya pan juara, paling tidak era STY ada gelar juara, yaitu kemarin di Kongres PSSI saya sebut juara ya Asia Tenggara ya Pak Marji. Jadi harus ada sesi itu. Nah tekanan ini kan kepada pemain muda kita, Hernando Ari pemain muda, dan kalau saya lihat ya salah satu sorotan saya kepada Hernando Ari adalah ketenangan dia menguasai bola. Di dalam sepak bola modern sekarang, kiper pun harus bisa mengontrol dan mengolah bola, tidak hanya menangkap dan menendang. Nah ini mungkin yang menjadi sorotan kepada Hernando Ari, dan ketika dia melakukan kesalahan di lawan Irak, kemarin nyaris terjadi lawan Filipina, kehadiran Bang Jai, kemudian ketenangan yang dimiliki oleh Rizky Ridho harusnya bisa mengangkat kepercayaan diri Hernando Ari supaya bisa lebih baik lagi. Karena ini kiper kepercayaannya Sintayong. Baik. Terakhir, silakan closing statement Pak Sumarji dengan ketenangan Bung Jai kemarin. Kedepannya seperti apa? Bagaimana, Mas? Baik, kemudian menularkan ketenangan oleh sosok Jai Izzas atau Bang Jai kemarin kepada pemain lainnya, bagaimana? Singkat saja. Ya. Jadi begini, memang harus kita akui kehadiran Jai itu memang betul-betul membawa angin yang sangat positif di tim. Karena begini, Jai itu ketika situasi tim lagi tidak bagus, maka dia akan memberikan semangat, motivasi kepada teman-temannya. Ketika di ruang ganti, Jai betul-betul memotivasi teman-temannya dan mengajari teman-temannya bagaimana cara bertahan yang baik, termasuk Hernando dikasih tahu cara dia memposisikan diri juga. Jai juga menyampaikan itu, sehingga kalau kita lihat keberadaan Jai ini memang betul-betul membawa dampak yang sangat-sangat baik buat timnas kita ke depan. Seperti itu. Baik, kita doakan yang terbaik untuk timnas Garuda kita ke depannya. Untuk Bapak Drawing, terima kasih Bapak-Bapak dengan newsroom pada sore ini bersama kami. Ada Pak Sumarji, manajer timnas, ada juga Bung Wisli Hutagalo, pengamat sepak bola. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore, Waalaikumsalam. Terima kasih.